Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyajikan hasil diskusi kami tentang materi strategi portofolio saham. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Naili Sa'diah. Di sini sebagai moderator sekaligus penyaji. Kemudian ada 3 teman saya yang juga akan menyajikan materi. Yang pertama yaitu ada Nana Dwi Melinawati, kemudian ada Nurul Habibah, dan yang terakhir Risha Nur Fitriani. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nana. Yang pertama adalah manajemen portofolio saham. Portofolio merupakan sebuah kumpulan atau susunan aset investasi yang terdiri dari deposito, properti, saham, emas, obligasi, dan lain-lain. Portofolio saham merupakan kumpulan atau susunan aset investasi yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia atau BI. Sedangkan manajemen portofolio saham merupakan sebuah cara menyusun portofolio saham dan mengaturnya, sehingga susunan portofolio saham tersebut menghasilkan return atau imbal hasil yang maksimal. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun manajemen portofolio saham. Langkah yang pertama adalah menentukan profil resiko dan strategi yang tepat berdasarkan profil resiko tersebut. Profil resiko seseorang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, antara lain yang pertama investor konservatif, yang merupakan tipe investor yang tidak mau rugi atau tidak ingin menanggung resiko sehingga resiko wajib dihindari. Yang kedua adalah investor moderat, yang merupakan tipe investor yang menerima adanya resiko yang tinggi dengan syarat keuntungan atau imbal hasil yang diperoleh juga tinggi. Yang ketiga adalah investor agresif, yang merupakan tipe investor yang berani mengambil resiko besar karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari saham. Langkah yang kedua adalah menentukan komposisi portofolio. Setiap profil resiko memiliki susunan komposisi portofolio yang berbeda-beda, sehingga jumlah keuntungan atau kerugiannya akan berbeda-beda. Langkah yang ketiga adalah menentukan kriteria saham, yaitu bertindak mencari atau menentukan kriteria saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio saham berdasarkan hasil penentuan komposisi saham. Metode investasinya antara lain adalah income investing, grow investing, dan value investing. Di sini saya akan melanjutkan yaitu strategi aktif. Tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Dengan kata lain, investor akan berusaha memperoleh hasil yang lebih tinggi dibanding return yang diperoleh sesama investor lainnya. Ada 3 strategi yang biasanya dilakukan oleh investor. Yang pertama yaitu pemilihan saham. Strategi pemilihan saham merupakan strategi yang paling banyak digunakan dan paling rasional. Dalam hal ini, investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada analisis fundamental, guna mengetahui prospek saham tersebut di masa mendatang. Pemilihan saham bagi investor bisa melakukan diversifikasi dengan 2 cara, yaitu cara random atau cara Markowitz. Artinya investor bisa saja memilih saham secara acak dengan tanpa dianalisis terlebih dahulu, tetapi manfaat pengurangan risiko dari cara acak tersebut tidak akan seoptimal jika pemilihan dilakukan dengan cara Markowitz. Yang kedua, rotasi sektor. Strategi tersebut biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham di dalam negeri. Dalam strategi rotasi sektor, investor biasanya membeli saham pada suatu sektor atau industri yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar.
Dalam hal ini, investor melakukan tindakan antisipasi terhadap kemungkinan peningkatan harga saham-saham pada sektor industri tertentu akibat dampak siklus ekonomi. Dan keberhasilan penerapan strategi rotasi tersebut sangat tergantung dari kemampuan investor untuk memahami kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan juga kemampuan untuk meramalkan kondisi yang akan terjadi. Karena kunci strategi rotasi sektor adalah bagaimana investor bisa mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dan mengambil manfaat dari perubahan tersebut. Yang ketiga, strategi momentum harga. Ide dasar dari strategi momentum harga adalah adanya kenyataan bahwa pada waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan ekonomi, melalui tindakan menjual atau membeli saham. Selanjutnya adalah strategi pasif. Dalam strategi portofolio pasif, investor cenderung pasif dalam melakukan aktivitas jual beli saham. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pasif dalam hal ini bukan berarti investor mengabaikan informasi-informasi yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga saham dalam portofolionya. Strategi portofolio pasif mengharuskan investor melakukan analisa secara lebih detail mengenai kondisi atau kinerja keuangan emiten tertentu yang dianggap potensial oleh investor dengan turut mempertimbangkan informasi-informasi yang mempengaruhi kinerja emiten tersebut di masa yang akan datang sebelum memutuskan dan melaksanakan tindakan investasi atas emiten yang telah dianalisa sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis strategi portofolio pasif. Terdapat dua cara lazim dilakukan dalam menjalankan strategi portofolio pasif. Yang pertama yaitu beli dan simpan yang biasa disebut buy and hold dan mengikuti indeks atau indexing. Yang pertama, beli dan simpan. Sesuai dengan namanya, dalam strategi portofolio pasif beli dan simpan, setelah melakukan analisa secara mendalam atas saham dari emiten-emiten tertentu, investor akan memutuskan tindakan investasinya dengan memilih dan mengakumulasi saham yang dinilai mampu memberikan return yang paling optimal. Selanjutnya, investor akan menahan saham tersebut selama mungkin sehingga target yang telah ditetapkan tercapai atau hingga jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah mengikuti indeks. Dalam strategi portofolio pasif mengikuti indeks, investor mengalokasikan dananya ke dalam beberapa saham yang terdapat di dalam beberapa saham yang di dalam salah satu indeks yang terdapat di pasar saham dengan harapan memperoleh return yang tidak jauh berbeda dengan indeks tersebut. Misalnya adalah mengakumulasi saham-saham yang terdapat dalam indeks LQ45. Indeks saham-saham yang terdapat di LQ45 pada tahun ini itu contohnya PT Unilever Indonesia, XL Axiata, Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang pertama ada strategi portofolio aktif. Nah, di sini kelebihan dari strategi portofolio aktif ini mengharuskan investor untuk selalu mengikuti perkembangan pasar dan mencermati informasi-informasi yang dapat mempengaruhinya. Dengan begitu, investor akan memperbarui hasil analisisnya berdasarkan informasi dan atau data-data terbaru, sehingga memungkinkan untuk
investor itu mengambil keputusan berdasarkan tren pasar yang sedang berlangsung. Dengan melakukan hal tersebut investor yang cermat itu dapat mencermati atau mensiasati tersebut itu untuk pergerakan harga saham, sehingga ia itu dapat memperoleh return yang maksimal. Kemudian kelemahan dari strategi aktif ini sendiri itu kemungkinan bias dalam pengambilan informasi yang banyak dalam waktu yang bersamaan itu akan mempengaruhi return. Karena apa itu terjadi? Karena investor itu dalam pengambilan keputusan investasinya itu tidak dapat bertanggung jawab karena terlalu banyaknya informasi yang diambil, sehingga investor itu bingung seperti itu. Selain itu, jika strategi aktif ini diterapkan oleh trade atau investor jangka pendek, pada umumnya mereka akan lebih aktif melakukan kegiatan jual beli saham. Kemudian yang kedua ada strategi portofolio pasif. Nah, kelebihan dari strategi portofolio pasif ini yaitu tidak memerlukan banyak tindakan dalam berinvestasi, sehingga dapat meminimalisir potensi bias dalam pengambilan keputusan investasi. Karena dalam pengambilan keputusannya itu sudah diambil terlebih awal dulu pada saat investor memutuskan untuk membeli saham. Kemudian kekurangan dari strategi portofolio pasif ini yaitu besarnya return yang dihasilkan itu sama besar dengan return pasar. Karena pada strategi portofolio pasif ini investor cenderung memilih sahamnya berdasarkan pada pergerakan indeks pasar. Selain itu, kelemahan dari strategi portofolio pasif ini yaitu investor akan kehilangan momentum abnormal pada saat harga saham di pasar naik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.